warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 40014211133. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 1 mengenai tinjuan fase gas, padat, dan cair, di mana saya akan menggunakan virtual lab. Berikut videonya. Oke, setelah kita membuka link virtual lab, selanjutnya kita klik intro. Untuk kegiatan pertama yang akan saya lakukan adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara ukuran partikel dengan kecepatan partikel. Untuk langkah pertama, kita klik tanda plus hijau ini untuk membuka box partikel. Setelah itu, kita tambahkan 100 partikel heavy berwarna biru ke dalam chamber. Dapat kita lihat bahwa kecepatan dari gas biru ini terlihat lambat dan arah gerakannya lurus. Kemudian perilaku ketika bertabrakan, baik bertabrakan dengan sesama partikel maupun dengan dinding dari chamber ini, terlihat mereka akan saling menjauh, dan ketika bertabrakan dengan dinding chamber, partikel akan menjauh dari dinding. Kemudian arah gerakan dari setelah bertabrakan ini lurus, namun tergantung dari permukaan yang saling bertabrakan. Jika kedua partikel yang saling bertabrakan itu permukaannya tepat berada sama-sama di titik tengah, maka arah kembali setelah bertabrakan juga arahnya sama. Namun jika kedua partikel yang bertabrakan ini permukaan yang saling bersentuhan itu titiknya berbeda, maka salah satu akan melenceng namun arahnya tetap lurus. Setelah itu kita tambahkan 100 partikel light ke dalam chamber. Kita klik ini terlebih dahulu untuk menunjukkan indikasi partikel yang lebih kecil. Setelah itu kita menambahkannya 100. Di sini dapat kita lihat bahwa kecepatan dari partikel yang berwarna merah ini lebih cepat dibandingkan dengan partikel yang berwarna biru. Kemudian perilaku ketika bertabrakan dengan sesamanya, itu mereka juga akan saling menjauh. Dan arah dari kembalinya setelah bertabrakan ini tergantung pada permukaan yang saling bertabrakan. Dan ketika partikel berwarna merah ini bertabrakan dengan dinding chamber, arahnya juga lurus, namun tergantung pada permukaan yang bertabrakan dengan dinding chamber. Dan ketika partikel yang berwarna biru dan merah ini saling bertabrakan, terlihat bahwa partikel berwarna merah seperti mental dan arah kembali dari kedua partikel setelah bertabrakan ini, partikel biru itu mundur ke belakang hanya beberapa senti, namun partikel yang berwarna merah ini setelah bertabrakan itu lebih panjang mundur ke belakangnya. Ini dikarenakan ukuran dari partikel yang berwarna biru lebih besar dibandingkan dengan partikel berwarna merah, sehingga partikel yang berwarna merah seperti terpental. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara ukuran partikel dengan kecepatan partikel adalah berbanding terbalik. Ketika ukuran partikel ini semakin besar, maka kecepatannya juga semakin lambat atau semakin rendah. Tapi ketika ukurannya semakin kecil, maka kecepatannya juga akan semakin cepat. Oke, kita lanjut ke praktikum kedua atau kegiatan yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara suhu dan tekanan partikel. Langkah pertama, klik pegangan kontrol panas pada ember di bawah chamber, seret ke atas untuk meningkatkan panas hingga 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius. Dapat kita amati
Ketika suhu menjadi 500 Kelvin, di sini tekanannya menjadi 38,9. Dan ketika kita tingkatkan suhu lagi menjadi 1000 Kelvin, tekanannya juga akan naik lagi menjadi 77,9 atm. Ini menandakan terdapat hubungan antara suhu dengan tekanan partikel, yaitu berbanding lurus. Ketika suhu naik, maka tekanan juga menjadi semakin besar. Begitu juga dengan perilaku dari partikel-partikelnya. Ketika suhu naik, kecepatan partikel juga menjadi semakin cepat atau semakin besar. Untuk kegiatan yang ketiga adalah kita akan mengidentifikasi hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Langkah pertama, kita setel ulang sistem terlebih dahulu. Kemudian kita klik collision counter untuk membuka jendela wall collision. Kemudian kita setel sample period pada 20 fps. Kita klik stopwatch. Kita klik tanda plus hijau partikel untuk membuka box partikel. Kemudian kita pompa 100 partikel heavy berwarna biru dan 100 partikel light berwarna merah muda. Kita biarkan merata kedua partikel pada 20 sampai 30 detik. Oke, sudah. Setelah itu kita klik ini tanda hijau segitiga untuk menghitung jumlah partikel yang saling bertabrakan. Kita akan menggunakan 3 sampel. Untuk yang pertama, terdapat 544 tabrakan. Setelah itu, kita klik lagi. Ada 565 tabrakan. Kemudian kita klik sekali lagi. Ada 507 tabrakan. Jadi jumlah tabrakan itu tidak tentu ya, kadang naik, kadang juga turun. Setelah itu kita klik ini weight. Lebar chamber sekarang adalah 10,0 nm dan kecepatannya masih seperti yang tadi, sedang. Setelah itu suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Setelah itu kita klik pada pegangan sisi chamber dan seret dinding kamar ke kiri sejauh mungkin. Nah, ketika sudah sejauh mungkin, menunjukkan lebar chamber 15,0 nm. Pada lebar 15,0 nm, kecepatan partikel menjadi lambat, kemudian suhunya tetap, dan tekanannya menjadi turun. Setelah itu, kita klik pada pegangan sisi kiri chamber lagi dan seret dinding kamar ke kanan sejauh mungkin. Di sini menunjukkan lebar dari chamber adalah 5,0 nm. Pada 5,0 nm, kecepatan partikel ini menjadi sangat cepat, suhunya tetap, dan tekanannya menjadi naik. Ini menunjukkan hubungan antara volume dan tekanan, yaitu berbanding terbalik. Ketika volumenya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil, dan ketika volumenya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Untuk kegiatan yang keempat ini adalah untuk menentukan hubungan antara suhu dengan volume. Pada kegiatan keempat ini, kita akan bagi lagi menjadi 2 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, kita klik close, kemudian kita klik tanda plus pada partikel, kita klik stopwatch, kemudian kita tambahkan 100 partikel heavy dan 100 partikel light ke dalam chamber, dan kita biarkan merata selama 20-30 detik. Oke, setelah itu kita klik pressure dan weight. Pada jumlah partikel total 200, ini lebar dari chamber 10,0 nm dengan suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atm. Kemudian kita tambahkan
masing-masing 400 lagi agar total menjadi 1000 partikel. Dan pada total 1000 partikel ini, lebar dari chamber ini meningkat menjadi 15,0 nm, suhunya masih tetap dan tekanannya naik. Oke, kemudian untuk kegiatan yang kedua, kita setel ulang terlebih dahulu. Kemudian kita klik tanda plus partikel, kita klik stopwatch. Kemudian kita tambahkan masing-masing 100 partikel. Kita biarkan merata dalam waktu 20-30 detik. Oke, sudah. Setelah itu kita klik pressure V dan wide. Pada jumlah partikel total 200, lebar chamber 10,0 nm, suhu 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Setelah itu kita naikkan suhu menjadi 400 Kelvin dan kita lihat apa yang akan terjadi. Pada suhu 400 Kelvin dapat kita lihat bahwa lebar dari chamber ini bertambah menjadi 13,3 nm, kemudian tekanannya tetap dengan jumlah partikel 200. Ini artinya menunjukkan hubungan antara suhu dengan volume. Ketika suhu naik, maka volumenya juga semakin besar atau berbanding lurus. Untuk kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang kelima adalah untuk menentukan hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Langkah pertama, kita klik setel ulang terlebih dahulu, kemudian kita klik tanda plus hijau untuk membuka box partikel, kemudian kita klik stopwatch, kita tambahkan masing-masing 100 partikel ke dalam chamber dan tunggu hingga merata pada waktu 20-30 detik. Oke, setelah itu kita klik pressure V dan wide. Pada jumlah partikel serat total 200 ini, lebar dari chamber itu 10,0 nm. Suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Kemudian kita tambahkan masing-masing 50 partikel lagi sehingga total menjadi 300. Dan setelah total partikel menjadi 300, lebar dari chamber ini bertambah menjadi 15,0 nm dengan suhu yang masih tetap dan tekanannya juga tetap. Maka dari itu dapat kita simpulkan hubungan antara jumlah partikel dengan volume, yaitu berbanding lurus. Ketika partikelnya bertambah, maka volumenya juga akan bertambah. Oke, terima kasih praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum. Nun wal kolam yasturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.